Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan keperawatan anak. Nanti kita akan berdiskusi terkait tema konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi, baik patologis dari sistem pencernaan dan kemih ataupun kelainan kongenital. Gangguan eliminasi urin adalah di mana keadaan seseorang atau individu yang mengalami atau berisiko mengalami disfungsi eliminasi urin. Nah, biasanya orang yang mengalami gangguan eliminasi urin ini akan dilakukan kateterisasi urin, yaitu suatu tindakan memasukkan selang kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra dengan tujuan mengeluarkan urin. Masalah-masalah dalam eliminasi urin. Yang pertama ada retensi, yaitu adanya suatu penumpukan urin di dalam kandung kemih dan ketidaksanggupan kandung kemih tersebut untuk mengosongkan diri. Kemudian inkontinensia urin, yaitu ketidaksanggupan sementara atau permanen otot sfinkter eksterna untuk mengontrol keluarnya urin dari kandung kemih. Kemudian enuresis. Hal ini sering terjadi pada anak-anak, umumnya terjadi pada malam hari, biasanya disebut juga dengan nocturnal enuresis. Masalah eliminasi urin lainnya yaitu berupa disuri, di mana adanya rasa sakit atau kesulitan saat berkemih, kemudian poliuri, yaitu produksi urin abnormal dalam jumlah besar oleh ginjal. Hal ini terjadi peningkatan urin sampai 2.500 ml per hari tanpa adanya peningkatan intake cairan. Kemudian urinari supresi, terjadi perhentian produksi urin secara mendadak. Etiologi atau penyebab terjadinya eliminasi urin. Yang pertama, intake cairan, jumlah dan tipe makanan. Kemudian aktivitas, adanya obstruksi, adanya infeksi, lalu kondisi kehamilan, penyakit pembesaran kelenjar prostat, operasi pada daerah abdomen bawah, pelvis, kandung kemih dan uretra, kemudian penggunaan obat-obatan. Faktor predisposisi atau faktor pencetus, yang pertama adanya respon keinginan awal untuk berkemih, kemudian gaya hidup, stres psikologis, tingkat perkembangan, kondisi patologis, lalu obat-obatan. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada gangguan eliminasi, yang pertama pemeriksaan USG, kemudian pemeriksaan foto rongsen, dan pemeriksaan laboratorium baik pemeriksaan urin ataupun feses. Nah, perawatan restorasi pada gangguan eliminasi urin itu menguatkan otot panggul, kemudian meningkatkan kontraksi otot dasar panggul, mempercepat integritas kulit, kemudian cuci kulit yang teriritasi urin dengan sabun dan air hangat, kemudian menggunakan pelembab, bladder training, melatih kembali kandung kemih untuk mengembalikan pola normal perkemihan. Masalah pada bayi dan anak dengan gangguan eliminasi yaitu kelainan kongenital, di mana ada dua, nanti ada hipospadia dan epispadia. Kita bahas hipospadia dulu, di mana pengertian dari hipospadia adalah suatu kelainan kongenital genitalia eksternal laki-laki akibat tidak sempurnanya perkembangan uretra anterior, penis, dan prepusium. Nah, etiologi dari terjadinya hipospadia itu karena embriologi, kemudian maskulinisasi inkomplit dari genitalia karena involusi yang prematur dari sel interstitial testis. Patofisiologinya,
Garis tengah dari lipatan uretra tidak lengkap terjadi, sehingga meatus uretra terbuka pada sisi ventral dari penis. Prepusium tidak ada pada sisi ventral dan menyerupai topi yang menutup sisi dorsal dari glans. Manifestasi klinis, aliran urin dapat membelok arah atau menyebar dan mengalir kembali sepanjang batang penis. Nah, klasifikasinya terdapat berbagai derajat penyakit tergantung pada posisi meatus uretra, di mana ada hipospadia glandular, kemudian hipospadia koronal, hipospadia penis, hipospadia perineal, dan hipospadia penoskrotal. Berikut adalah gambaran dari klasifikasi hipospadia. Gambar yang sebelah kiri ini adalah penis normal, dan yang sebelah kanan ini adalah gambaran penis dengan kondisi hipospadia, di mana uretra pada penis ini bermuara di sepanjang batang penis sampai ujung itu terletak di bagian atas. Akibat yang bisa ditimbulkan oleh hipospadia adalah yang pertama masalah fertilitas, di mana terjadi kesulitan saat proses pembuahan, kemudian masalah miksi atau berkemih. Hal ini keterkaitan dengan kondisi atau muara uretra yang tidak pada tempatnya, sehingga pada saat berkemih biasa akan membasahi seluruh bagian batang penis. Kemudian masalah psikoseksual, hal ini terjadi karena gangguan atau rasa ketidakpercayaan diri dengan kondisi hipospadia tersebut. Nah, penata laksanaannya adalah koreksi bedah, yang kedua persiapan prabedah, dan yang ketiga adalah penata laksanaan pasca bedah. Masalah gangguan eliminasi kongenital yang kedua yaitu epispadia, di mana epispadia adalah kelainan bawaan dari alat kelamin eksternal akibat perkembangan yang tidak lengkap dari permukaan dorsal penis dan dinding atas dari uretra sehingga membentuk terbuka. Akibatnya, meatus uretra eksternal memiliki lokasi yang tidak biasa di titik variabel antara leher kandung kemih dan puncak kepala penis. Berikut ini adalah gambaran dari epispadia. Untuk membedakannya, jika hipospadia itu muara uretra terletak pada sepanjang batang penis bagian bawah. Nah, untuk epispadia ini muara uretranya terletak pada penis atau sepanjang batang penis bagian atas dan membentuk selokan. Etiologi atau penyebab dari epispadia itu idiopatik, kemudian dapat dihubungkan dengan faktor genetik, lingkungan, atau pengaruh hormonal. Patofisiologinya, pada anak laki-laki yang terkena penis biasanya luas, dipersingkat dan melengkung ke arah perut. Kemudian biasanya meatus terletak di ujung penis, namun anak laki-laki dengan kondisi epispadia terletak di atas penis dari posisi yang abnormal ke ujung penis dibagi dan dibuka membentuk selokan. Nah, manifestasi klinisnya uretra terbuka pada saat lahir, kemudian terdapat penis yang melengkung ke arah dorsal. Hal ini tampak jelas pada saat ereksi. Kemudian terdapat lengkukan pada ujung penis. Klasifikasi epispadia itu dibagi menjadi 3, yaitu epispadia glandular, kemudian epispadia penis, dan phenophobica epispadis.